Dua event bentrok, Anies kena batunya, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini tanggal 16 Juli ada dua event yang saling bertabrakan, yaitu acara apel siaga perubahan yang digelar Nasdem dan pertandingan antara Persija dengan Bayangkara FC. Dua event ini sekiranya digelar di GBK, tapi karena keduluan Nasdem, maka Persija harus memindahkan markasnya di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Beberapa hari lalu ada berita yang mengatakan supporter Persija Jakarta mengungkapkan rasa sakit hati kepada Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Partai Nasdem. Jackmania dikabarkan mengancam akan memberikan hukuman kepada Anies saat Pilpres 2024. Alasannya GBK itu adalah kandang yang mampu menciptakan atmosfer menakutkan bagi lawannya. Jackmania seperti kena prank setelah Persija gagal bermarkas di JIS. Pentolan Jackmania Tanah Abang, Denny Permana, mengaku sangat kecewa. Kalau SU GBK dibiarkan untuk acara Nasdem yang bakal dihadiri Anies, ini bakal jadi senjata makan tuan bagi Anies, kata Denny Permana. Dia mengungkit lagi janji Anies saat kampanye Pilgub DKI. Dia dan Sandiaga berjanji akan membangun stadion pengganti Stadion Lebak Bulus. Tapi faktanya setelah JIS selesai, malah banyak masalah yang membuatnya tidak layak dan tidak sesuai standar. Belum lagi harga sewa yang dikabarkan jauh lebih mahal daripada GBK. Tapi baru-baru ini, Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno membantah pihaknya akan memberikan hukuman kepada Anies di Pilpres 2024. Statement di atas bukan berasal dari pengurus pusat The Jackmania. Mungkin maksud mereka adalah mereka tidak mau ikutan soal politik dalam polemik JIS. Tapi menurut saya, secara tidak langsung Anies tidak menepati janji kepada pendukung Persija. Jika Jackmania tidak ada masalah, tapi kemungkinan besar pendukung secara individu pasti merasa kecewa dengan Anies yang seolah lepas tangan terkait JIS. Wajar kalau misalnya sebagian merasa kecewa seolah Anies hanya membangun JIS untuk kepentingan politik pribadinya, bukan murni 100% untuk mendukung Persija. Sangat mungkin sekali ada banyak yang sangat kecewa dan tidak mau lagi mendukung Anies di Pilpres 2024. Anies gunakan JIS sebagai kendaraan politik dan juga saat Pilgub DKI. Jadi kalau Anies kena karma akibat dari polemik JIS, itu adalah urusan Anies sendiri. Biarlah mereka yang dulu mendukung Anies akhirnya menyesal dan gigit jari. Toh Anies udah bilang kalau dia tidak cawe-cawe soal polemik JIS. Memang pantas sih Anies dihukum dan tidak lagi didukung. Cukup sudah merasa tertipu satu kali, jangan sampai kedua kali deh. Bagaimana menurut Anda? Jokowi pasti pilih capres yang bikin aman dan nyaman. Siapa dia? Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tokoh nasional yang namanya sedang ngehit saat ini adalah Jokowi. Menjadi magnet utama peta kekuatan dan juga pengaruhnya di belantika politik nasional. Sangat wajar jika Jokowi dikejar-kejar secara fisik atau ucapannya oleh media dan juga elit politik lainnya. Apakah Jokowi menjadi politisi yang jujur dan polos untuk saat ini? Sulit ditebak bagaimana situasi batin dan juga proyeksi politik Jokowi untuk 5-10 tahun ke depannya. Bisa jadi Jokowi akan memilih menjadi negarawan atau mengambil resiko politik yang menantang dengan keikutsertaan terjun aktif di politik praktis. Jokowi hadir bukan lagi hadir sebagai sosok presiden atau mantan presiden, tapi menjadi politikus kawakan baru. Dengan terjunnya sebagai politisi pendatang baru, tentunya Jokowi akan banyak belajar dan beradaptasi secara cepat dan menyeluruh. Prediksi jika Jokowi memilih terjun di politik praktis semakin kuat dalam kontestasi dan konstelasi Pilpres 2024. Jokowi akan sangat terlihat dominan ikut cawe-cawe politik pencapresan dan juga ikut serta sebagai mentor atau dirjen terbentuknya sebuah koalisi partai politik. Presiden Jokowi sampai saat ini masih menyembunyikan motif politik sejatinya, selalu membuat gimmick politik, terus melakukan pembelaan bahwa selaku presiden, Joko Widodo kembali menegaskan bahwa aturan terkait koalisi partai politik dan bakal calon presiden wakil presiden
merupakan kewenangan partai politik jika presiden tidak ikut campur, meski kerap dimintai restu oleh partai politik. Yang namanya pilpres atau pemilihan presiden itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan, tapi sering ketua partai itu dikit-dikit mengklaim sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tutur Presiden Jokowi saat menghadiri silaturahmi Ramadan Partai Amanat Nasional atau PAN di kantor DPP PAN Jakarta Minggu 2 April 2023 siang. Disinyalir dalam acara tersebut kegiatan dan juga peserta yang hadir diketahui dan direstui oleh Jokowi. Indikator Jokowi mempunyai pengaruh politik yang kuat dengan banyaknya ketua partai dan sebagian mereka adalah tercatat sebagai pembantu presiden dalam jabatan sebagai Menteri Kabinet Jokowi menghadiri acara di DPP PAN. Dalam acara yang dibuka Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana Tugas Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Mardiono. Sebelumnya elit politik ini tergabung dalam dua koalisi berbeda. Gerindra berkoalisi dengan PKB, sedangkan Golkar, PAN, dan PPP bersatu dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Jokowi terus berupaya untuk eksis sebagai pemimpin yang flamboyan dengan mempertahankan sejumlah patron politiknya hadir dan terus dipelihara. Pada dasarnya Jokowi sudah mempunyai arah dan strategi untuk menjadi bagian entitas politik nasional. Nampak Jokowi sangat santun dan tetap memelihara ratusan organ relawan berlabel relawan Jokowi. Jokowi sudah menjadi presiden 2 periode dan pada kenyataan tidak akan melepaskan begitu saja keberlangsungan karir politiknya menjadi bagian tokoh politik nasional. Kekuatan Jokowi saat ini masih menjabat presiden dan organ relawan masih aktif. Kendali Jokowi di organ relawan sangat kuat dan dominan. Terlihat sekali jika Jokowi cawe-cawe penuh untuk membiayai dan merawat relawannya. Budiari, Ketua Umum Projo, salah satu contoh bagaimana menempatkan Ketua Projo di tempat terhebat dan basah, dijadikan Wakil Menteri sebagai hadiah politik Projo. Telah berjuang dan saat ini juga masih tegak lurus ke Jokowi. Masih banyak deretan ketua organ relawan mendapatkan bonus jabatan komisaris di berbagai BUMN. Intinya jabatan yang diberikan dianggap sebagai hadiah dan juga sebagai tempat bernaung bagi keberlangsungan pergerakan relawan. Mereka, para ketua relawan yang diangkat menjadi komisaris bertanggung jawab terhadap kehidupan keseharian relawan Jokowi. Saat ini juga Jokowi terus-menerus menjadikan organ relawan sebagai bagian kegiatan safari politiknya. Contoh bagaimana Jokowi berdialog dan berkomunikasi dengan relawannya menjadi bagian kerja-kerja politik. Joko Widodo atau Jokowi mengajak para relawannya untuk memilih sosok calon presiden atau capres yang tidak akan hanya duduk di istana saja. Pertanyaannya ini Jokowi sampaikan saat beri sambutan di hadapan kelompok relawan arus bawah Jokowi atau ABJ. Jokowi menunjukkan ciri calon orang yang akan duduk menjadi pemimpin nasional, Capres 2024, jangan enak-enakan duduk di istana. Enak banget itu. AC-nya dingin, kursinya empuk, makanan banyak, enak, bukan itu karena masalah yang kita hadapi, sangat banyak sekali. Ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Juli 2023. Dalam politik pencapresan 2024, cawe-cawe Jokowi begitu kental. Keterlibatan yang sangat terlihat yakni ketika Jokowi ikut andil dalam membagi-bagi pengaruhnya ke para capres potensial. Jokowi lihai menjadi politisi ulung, berpihak politik dua kaki. Jokowi tidak menginginkan momen politik saat ini hilang atau lepas begitu saja. Jokowi masih punya harapan besar tampil dan menceburkan diri di banyak di politik. Cara paling praktis adalah melibatkan anak dan saudara menjadi bagian patron politik ring pertama. Benteng dan juga organ penyerang paling terpercaya dan efektif adalah keluarga sendiri. Karena Jokowi belum siap menyiapkan infrastruktur politik untuk menopang dan menjadi bulldozer politik, Jokowi menitikan anak dan menantunya di Pilpres 2024. Bagi Jokowi, pilihan politik yang sangat realistis adalah mengamankan dan memperjuangkan anak dan menantunya kelak menjadi politis hebat. Jokowi akan pelan namun pasti meninggalkan PDIP dan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Jokowi akan mencari patron politik baru yang lebih menjanjikan dan bisa diajak kerja politik. Dalam Pilpres 2024, barang tentu menjadi bagian prioritas tugas dan strategi politik Jokowi dijalankan untuk mengamankan dan membuat jalan peta politik baru bagi dirinya dan anak serta menantunya. Wajar saja jika sikap dukungan pencapresan masih pelin-pelan.
Jokowi mendukung Prabowo Subianto dengan menyodorkan anak dan menantunya diasuh oleh Prabowo Subianto dan Gerindra. Sementara Jokowi yang sedang menjabat presiden, di akhir masa jabatannya harus terus menjaga loyalitas dan kepatuhan ke PDIP dan Megawati Soekarnoputri selaku partai pengusung utama 2 kali Pilpres. Jokowi mau tidak mau memperlihatkan ekspresi politik mendukung kebijakan politik pencapresan sesuai arahan dan petunjuk Megawati Soekarnoputri. Pada akhirnya PDIP memilih dan mencapreskan secara resmi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Suka tidak suka, Jokowi harus tersenyum kepada calon presiden pilihan Megawati Soekarnoputri. Jokowi tahu betul jika dukungannya ke Ganjar Pranowo hanya setengah hati karena dihitung dari sudut kepentingan politik. Dukung ke Ganjar Pranowo akan mengembalikan pengaruh dan kekuasaan politik kembali lagi ke PDIP. Jokowi harus tunduk dan membungkuk dalam saat bertemu dengan Megawati. Jokowi kembali semakin menjadi bawahan Ketua Umum PDIP pasca lengsernya kekuasaan sebagai presiden. Jokowi sudah tidak ada nilai tawar signifikan dan Jokowi hanya menjadi bagian faksi kecil di tubuh PDIP yang sudah sesak dengan faksi para politisi senior. Dengan kondisi politik yang merugi tersebut, wajar jika Jokowi bermain mata lebih condong mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Diprediksi jika semakin dekat pelaksanaan Pilpres 2024, Jokowi akan menjatuhkan pilihan ke Prabowo atas dasar banyak keuntungan dan janji Prabowo Subianto yang lebih menggiurkan. Jokowi butuh janji dan kondisi kerjasama politik yang pasti-pasti saja. Dukungan penuh Gerindra untuk Kaisang maju sebagai wali kota Depok adalah contoh bagaimana Prabowo Subianto mempersilahkan partainya untuk kendaraan politik pertamanya bagi anaknya terjun di politik praktis. Bagaimana menurut Anda?